Selamat pagi Bu Tini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk pertemuan ini. Sebelum kita mulai sesi supervisi, saya ingin mendengarkan tentang rencana coaching yang telah disiapkan. Apakah fokus utamanya, Bu? Selamat pagi, Pak Gayu. Jadi fokus utama saya kali ini adalah meningkatkan keterampilan tim dalam komunikasi dan kolaborasi. Nah, saya juga ingin membantu mereka mengatasi hambatan dan tantangan yang mereka hadapi. Itu strategi yang baik, Bu Tini. Pastikan juga untuk mencapai yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Kita akan diskusikan hasilnya setelah sesi ini selesai ya, Bu ya. Sekarang kita di sesi supervisi. Saya akan mengamati proses coaching Budini. Apakah Budini sudah siap? Siap, Pak Gayu. Nah, saya akan mulai dengan memperkenalkan topik dan tujuan pada sesi kali ini kepada peserta. Bagus Budini. Sekarang saya ingin bertanya, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin, Ibu ingin kembangkan dalam sesi ini? Nah, jadi yang ingin saya kembangkan dalam sesi ini ada tiga kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Budini. Dari ketiga kompetensi itu, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu Dini observasi? Nah, jadi saya ingin fokus pada bagaimana saya mendengarkan secara aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Jadi bisa disimpulkan fokus observasi saya adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna ya, Bu ya. Ya, benar Pak Gayu. Oke, itu strategi yang baik, Bu Dini. Pastikan juga untuk mencatat apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Kita akan berdiskusi hasilnya setelah sesi ini selesai. Sekarang kita akan memulainya ya, Bu ya. Silahkan kepada Bu Dini untuk melanjutkan sesi coachingnya. Siap, saya akan mulai dengan memperkenalkan topik dan tujuan sesi kepada peserta ya Pak ya. Ini selamat pagi Bu Dini. Baik, selamat pagi Bu Made. Senang sekali bisa bertemu hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Baik, selamat pagi juga Bu Dini. Astungkara, keadaan saya sekarang baik-baik saja dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Tentu Bu Made. Saya senang bisa mendampingi Ibu. Saya berharap kita bisa menjalin diskusi yang nyaman dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari hal-hal yang Ibu hadapi. Nah, apakah ada hal tertentu yang ingin dibicarakan hari ini, Bu? Ya, tentu saja Bu. Saya ingin membahas tentang kerja sama tim di sekolah saya. Sepertinya akhir-akhir ini kerja tim di sekolah saya itu kurang harmonis dan ini mulai mengganggu kelancaran kegiatan sekolah. Terima kasih Bu Made. Em, sudah mulai berbagi tentang situasi di tim. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh nih, saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu dari sesi coaching hari ini? Apa sih harapan Ibu terkait kerjasama tim di sekolah? Oke, baik Bu. Jadi melalui sesi coaching kali ini, saya berharap bahwa kerja sama tim di sekolah saya itu bisa lebih solid, agar program-program yang kita jalankan bisa berjalan lebih lancar dan juga efektif. Saya ingin tim saya itu bisa saling mendukung dan juga tidak terpecah, serta punya satu visi yang sama. Baik, jadi tujuan Bu Made adalah memperbaiki kerjasama tim agar lebih solid dan harmonis. Nah, mari kita coba gali bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut, Bu ya.
Nah, sekarang kita coba identifikasi nih, apa yang menyebabkan kerjasama tim kurang optimal. Menurut Ibu, nih, apa saja yang mungkin menjadi hambatan dalam kolaborasi tim? Oke, jadi saat ini saya merasa ada beberapa anggota tim itu yang kurang berkomunikasi dengan baik, Bu. Dan seringkali keputusan yang diambil itu tanpa melibatkan semua pihak. Akibatnya ada rasa tidak puas dan juga kurangnya keterlibatan di antara beberapa anggota. Oke, jadi komunikasi yang kurang terbuka dan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan semua anggota tim menjadi salah satu sumber masalah ya, Bu ya. Nah, apakah ada faktor lain nih, Bu, yang Ibu rasakan? Mungkin juga ada perbedaan pandangan, Bu, ya, tentang cara kerja. Misalnya beberapa anggota itu cenderung lebih santai, sementara yang lain tuh lebih menginginkan hasil yang cepat. Jadi terkadang tuh terjadi ketegangan, Bu, antara beberapa anggota ini. Nah, terima kasih sudah menjelaskan dengan detail nih, Bu. Jadi, kita punya dua hal utama. Yang pertama, komunikasi yang kurang terbuka dan perbedaan pandangan cara kerja. Nah, kita bisa mulai dari sini untuk mencari solusinya, Bu. Langkah berikutnya, kita akan merancang rencana aksi. Nah, apakah ide-ide yang Ibu miliki untuk memperbaiki komunikasi dan menyatukan cara kerja tim? Apa aja sih idenya, Bu? Mungkin yang bisa saya lakukan yaitu dengan mulai mengadakan pertemuan rutin untuk membahas progres, Bu, ya. Kemudian mendengar pendapat semua anggota. Selain itu, bisa juga membuat kesepakatan bersama tentang cara kerja yang disepakati oleh semua pihak. Saya rasa itu yang terlintas di pikiran saya, Bu. Itu ide yang sangat luar biasa, Bu. Pertemuan rutin bisa membantu memperbaiki komunikasi dan memastikan semua suara tuh didengar. Nah, kesepakatan bersama juga bisa menjadi pedoman agar semua anggota tim bekerja dengan lebih selaras. Kira-kira kapan nih Bu Made bisa mulai mengimplementasikan ini? Saya rasa saya bisa mulai dari minggu depan, ya, Bu, ya, Bu, ya. Dengan mengadakan pertemuan pertama untuk mendiskusikan masalah ini. Bagus sekali Bu Made. Jadi, kita sudah punya rencana konkret nih. Ibu akan memulai dengan pertemuan rutin dan mengusulkan kesepakatan bersama tentang cara kerja. Siapa kira-kira yang akan bertanggung jawab memastikan pertemuan tersebut berjalan dengan baik? Dan apakah kesepakatannya bisa dijalankan, Bu? Hmm. Baik, Bu, saya rasa saya akan mengambil tanggung jawab untuk memfasilitasi pertemuan serta memastikan semua anggota tim itu terlibat dalam proses ini. Saya juga akan meminta masukan dari mereka agar kesepakatan ini atau kesepakatan yang dibuat ini bisa diterima oleh semua pihak. Baik, Bu Made. Saya yakin dengan langkah ini, kerjasama tim bisa meningkat. Nah, bagaimana jika kita jadwalkan sesi lanjutan dalam beberapa minggu ke depan untuk melihat progres dari rencana ini? Nah, ya, itu ide yang bagus saya rasa, Bu. Saya akan memantau perkembangan dan juga kita bisa membahasnya lebih lanjut nanti, Bu, ya. Luar biasa. Semoga semua berjalan lancar ya, Bu Made. Saya siap mendukung Ibu kapanpun dibutuhkan. Terima kasih, Bu Dini. Sama-sama, Bu Made. Baik, Bu Dini, telah melaksanakan coaching dengan baik. Bagaimana menurut Ibu jalannya sesi coaching hari ini bersama coaching? Saya merasa cukup baik dengan sesi tadi, Pak. Saya pikir saya bisa memfasilitasi Bu Made dengan baik, terutama dalam membantu dia mengkolaborasikan tim dan menemukan ide untuk menggunakan teknik role play dan sebagainya. Setuju, Bu Dini. Saya juga mengamati bahwa Ibu sudah mendengarkan secara aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot untuk membantu Bu Made menggali permasalahannya lebih mendalam. Namun saya ingin memberikan sedikit umpan balik terkait kehadiran penuh atau present tadi bahwa Ibu mungkin terlalu cepat untuk mengiyakan solusi seperti itu.
seperti itu ya Bu ya. Padahal mungkin Bu Made ingin mengeksplorasi lebih jauh. Bagaimana pendapat Ibu Dini mengenai hal itu? Nah, iya Pak Bayu. Saya juga merasa ada beberapa saat di mana saya terlalu terburu-buru mengiyakan solusi. Mungkin saya ingin memastikan bahwa sesi berjalan lancar, tapi saya setuju. Seharusnya saya memberikan lebih banyak ruang bagi Bu Made untuk berefleksi. Baik Terima Bu, kasih ya Pak atas masukannya. Saya akan mencatat hal penting ini dan akan saya siapkan untuk sesi berikutnya. ya Bu Dini ya, jangan ragu untuk meminta bantuan jika Ibu membutuhkannya. Selamat pagi Bu Dini. Pagi Pak Gayu, terima kasih Pak Gayu. Iya, sama-sama.